Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Nururizkika dengan NPM 10030221029 dari kelas PG PAUD B. Dalam video ini, saya akan menganalisis sebuah kasus kekerasan pada anak usia dini. Saya mengambil satu kasus kekerasan pada anak usia dini, yaitu kasus ibu gorok 3 anak di Brebes. Kasus ibu 35 tahun yang tega membunuh anak kandungnya di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pelaku bernama Kanti Utami diduga depresi hingga akhirnya menganiayai 3 anaknya pada Minggu 20 Maret 2022. Akibatnya, 1 anaknya meninggal dunia dan 2 lainnya berhasil selamat dan sedang dalam perawatan. Bahkan, video penangkapan hingga Kanti mendekam di penjara kini masih viral di media sosial dan menuai beragam komentar. Banyak yang menyalahkan, mendoakan, dan mendukung kesembuhan Kanti Utami. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 4:30 subuh. Hamidah, bibi terduga pelaku, saat itu mendengar suara teriakan keponakannya dan bergegas menuju kamar. Kala itu pintu kamar ditutup rapat dan terkunci. Tidak lama, warga lain bernama Iwan datang karena mendengar teriakan Hamidah. Keduanya berusaha membuka pintu paksa dengan palu. Setelah mengakui anak pelaku ARK meninggal dunia dan Hamidah langsung mengevakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan terhadap lukanya. Kedua anak Kanti lainnya yang berinisial KSJ 10 dan E 5 tahun mengalami banyak luka sayatan di tubuh. Keduanya langsung menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka harus menjalani operasi di bagian luka sayatan di tubuhnya. Pelaku ibunya sudah diamankan dan masih diproses, masih didalami. Barang bukti yang diamankan adalah cutter. Diketahui cutter tersebut baru saja dibeli Kanti 1 hari sebelumnya. Saat itu, dia mengaku ingin menggunakan cutter untuk memotong ayam. Saat di kantor polisi, video rekaman Kanti yang ditanya perekam di ruang tahanan yang berdurasi 1 menit 47 detik viral. Kanti mengaku sejak kecil dia tidak menerima kasih sayang orang tuanya, bahkan dikurung orang sekitarnya. Tidak hanya itu, dia juga mengaku selama menikah, dia sering bahkan dibentak suaminya yang sering menganggur, sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya. Suami saya sering nganggur, saya gak sanggup kalau kontrakannya habis. Terus nganggur lagi, ucap Kanti. Kanti juga mengaku melakukan perbuatan keji tersebut agar melindungi sang anak tidak merasa sedih. Saya ingin menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak. Biar mereka mati saja. Gak perlu merasakan sedih, kata saya. Saya ini gak gila, pengen disayang sama suami, ujarnya. Setelah kejadian ini viral, profesi Kanti terungkap. Ternyata dia adalah seorang perias profesional. Ia kerap mendandani pengantin perempuan yang akan menikah. Kanti Utami belum ditetapkan menjadi tersangka. Hal itu lantaran pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Masuk ke dalam analisis kasusnya, perbuatan kekerasan ini termasuk ke dalam suatu peristiwa pidana. Jika nanti terbukti bahwa dia waras saat melakukan perbuatan itu, maka akan terjerat
Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan ancaman 20 tahun penjara. Bahwa kita tahu pelaku menggorok ketiga anaknya tidak lain karena depresi. Juga semenjak kecil, ibu ini selalu tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dan apalagi kurangnya perhatian dari suaminya. Maka hal itu bisa terjadi gangguan terhadap jiwanya. Dengan mencoba membunuh anak-anaknya, ibu ini mungkin akan merasakan bebas, tidak mau seperti saya, yang kurang mendapatkan kasih sayang dan selalu dibentak. Apalagi suaminya yang nganggur lebih tidak tahu harus bagaimana menafkahi anak dan istrinya. Seharusnya suaminya juga harus memberikan dukungan atau kasih sayang terhadap istrinya. Jangan mau seenaknya saja. Terkadang anak yang tidak tahu apa-apa kena dampak emosi ibunya. Namun setelah anak ini tidak ada, rasa penyesalan di diri karena marah-marah kepada anak-anaknya. Apalagi ibu ini setelah sadar akan ada penyesalan terhadap apa yang ia lakukan. Dilihat dari manapun, kekerasan pada anak usia dini tidak boleh dilakukan, bahkan untuk mendidik. Kekerasan juga berdampak pada perkembangan fisik dan psikologi anak. Anak yang memperoleh perilaku kekerasan ini cenderung akan tumbuh menjadi anak yang agresif dan sulit untuk diatur. Kekerasan juga dapat menimbulkan anak akan minder dan sedikit pendiam, trauma, dan tidak mau terbuka sama orang lain. Bagaimanapun, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dirawat, dan diperlakukan sebaik mungkin. Walaupun mau sebagai orang tua kandung, orang tua sambung, atau orang lain, di mata anak tersebut kita harus memperlakukan anak kita sebaik mungkin.